Lisa, mahasiswi Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi UI. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review atau ulasan terhadap karya inovasi anak bangsa yang berkontribusi pada penyelamatan lingkungan. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi dan Perubahan Organisasi dengan dosen pengampu Profesor Martane Husaini. Oke, selanjutnya akan saya tampilkan profil singkat dari komunitas IWOS RG sebagai pengantar di awal ulasan ini. Salam. Pada kali ini saya akan melakukan ulasan komunitas IWOS RG sebagai salah satu contoh karya anak bangsa dalam melakukan inovasi. Komunitas IWOS RG ini berada sejak awal tahun 2016, di mana mereka giat dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya sampah elektronik dengan cara membuang sampah elektronik dengan tepat. Mereka menyediakan semacam Dropbox untuk diisi oleh masyarakat dengan limbah elektroniknya yang tersebar di berbagai tempat. Untuk sekarang ini, IWOS RG ini tidak berpusat hanya di Jakarta, tetapi juga di luar Jakarta. Untuk di daerah Jakarta, biasanya ditemukan di halte Transjakarta dan di halte stasiun, bahkan di beberapa tempat lain seperti restoran dan sekolah. Namun mereka juga menerima pengiriman sampah elektronik ke sekretariat mereka. Setelah mereka kumpulkan, mereka akan meneruskan ke perusahaan resmi pengolah limbah B3 untuk mengolah sampah elektronik rumah tangga. Kemudian, sejak tahun 2017, IWOS RG berada di bawah naungan Yayasan Peduli Sampah Elektronik Indonesia untuk melakukan gerakan peduli sampah elektronik. Mekanisme pengumpulan sampah elektronik yang dilakukan oleh komunitas IWOS RG ini berada dalam 3 tahap, yaitu ada pengumpulan, sorting, dan recycling. Nah, mereka berperan di dalam collection ini, pengumpulan ini, di mana ada 4 cara untuk mereka mengumpulkan sampah elektronik, yaitu dengan mengirimkan sekretariat mereka seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kemudian melalui agent itu berada di masyarakat, kemudian ada partners yang terlibat oleh mereka, dan melalui beberapa event yang mereka adakan atau yang mereka undang. Kemudian nanti akan mereka kumpulkan di sekretariat mereka dan dikirimkan ke perusahaan pengolah limbah elektronik. Kita melihat profil singkat dari komunitas IWOS RG ini, maka saya akan mencoba untuk menganalisis dari sisi inovasi menggunakan metode atau model Frio dan model A2F dari The Best and Kotler. Yang pertama yaitu analisis Frio, di mana kerangka kerja Frio ini sebenarnya pertama kali dikembangkan oleh Barney pada tahun 1991 untuk mengetahui apakah sumber daya internal dan kemampuan organisasi menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi, menurut kerangka kerja Frio ini, organisasi yang unggul dan kompetitif secara berkelanjutan harus memiliki sumber daya internal dan kemampuan organisasi yang berharga, langka, tidak bisa ditiru, dan tidak bisa diganti. Maka, saya akan mencoba menganalisis komunitas IWOS RG ini dengan kerangka Frio sebagai berikut. Yang pertama yaitu valuable, berharga atau bernilai. Untuk mengukur apakah suatu organisasi atau perusahaan ini bernilai adalah dengan cara mengeksploitasi peluang, atau apakah organisasi ini mampu mempertahankan diri dari ancaman. Jawabannya adalah iya, karena sebenarnya latar belakang munculnya dari komunitas ini atau organisasi ini adalah mengisi momentum yang ada ketika masyarakat belum menyadari secara sepenuhnya akan bahaya limbah B3 dengan cara melakukan atau mengordinasikan pengumpulan sampah elektronik di level rumah tangga. Kemudian selain itu saya percaya mereka mampu menjadi organisasi yang bertahan karena misi mulia mereka, dan mereka memiliki kontribusi yang besar dalam penyelamatan lingkungan dengan memiliki anggota tim yang memiliki tugas spesifik di dalamnya. Dimensi yang kedua yaitu dimensi rare atau langka. Menurut saya, organisasi IWOS RG ini memiliki sumber daya internal dan kemampuan yang langka atau tidak mudah ditiru gitu, karena arah gerakan komunitas ini sangat unik,
di mana mereka melakukan pengumpulan sampah elektronik tadi ya. Karena sebenarnya belum banyak gitu organisasi yang melakukan pengumpulan sampah elektronik ini. Kemudian yang dimensi yang ketiga yaitu inimitable atau sulit ditiru. Karena core activity-nya cukup spesifik, menurut saya organisasi ini tidak mudah ditiru. Hal ini disebabkan karena dibutuhkan kemampuan dan kemauan yang secara sosial sangat kompleks untuk memaintain alur kerja mereka. Dan yang terakhir adalah organisasi. Tentu banyak pihak lain yang mendukung organisasi ini. Contohnya mereka terbukti berada di bawah yayasan atau organisasi yang lebih besar, yaitu Yayasan Peduli Sampah Elektronik, dan mendapat dukungan dari pemerintah seperti KLHK, kemudian Pemprov DKI juga, dan badan usaha lain dan pihak lain yang memiliki kesamaan nilai. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa dengan sumber daya internal dan kemampuan organisasi yang mereka miliki, mereka mampu berkompetisi secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan model A2F yang dirancang oleh Debreast and Kotler. Sebenarnya di sini model A2F ini berperan sebagai kerangka kerja sistematis gitu. Jadi lebih masuk ke dalam lini organisasi agar untuk memastikan proses inovasi berjalan di setiap internal departemennya, sehingga dapat melanjutkan kegiatan inovasi yang dilakukan. Yang pertama yaitu A ini seperti yang kita lihat pada diagram di samping saya ini, bahwa ada activators, browsers, creators, developers, executors, dan facilitators, di mana mereka memainkan peranan penting pada saat pembentukan atau inisiasi organisasi ini. Di sini dapat dilihat bahwa activators adalah co-foundersnya, yaitu seorang remaja berusia 17 tahun pada saat itu yang bernama Rafa Jafar dan Faradiba. Kemudian mereka membentuk gerakan ini, akan muncul namanya browsers. Di sini browsers yang berperan adalah bagian marketing atau departemen lain yang secara internal bekerja pada sesuai core activity-nya. Kemudian ada creators, yaitu co-founders, comms managers, dan mereka memiliki sosial media spesialis, dan ada content manager. Kemudian ada developers, di sini ada operation manager, agents coordinator, dan data manager. Data manager ini dapat berperan sebenarnya juga pada browsers juga ya. Kemudian ada executors, ada marketing manager, agents, kemudian ada perusahaan lain yang menerima sampah elektronik yang telah dikumpulkan. Dan yang terakhir adalah facilitators, di mana di sini ada peran co-founders, terus jajaran board, tim, government, Yayasan Peduli Sampah Elektronik Indonesia yang berkontribusi di dalamnya. Sekian ulasan dari saya tentang IWOS RG ini yang dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi dan perubahan organisasi. Terima kasih. Salam.